Di jantung Asia Tengah ada negeri yang terasa seperti dongeng, kubah biru, kota kuno, dan jejak jalur sutra. Selamat datang di Uzbekistan. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton. Halo guys, selamat pagi. Jadi ini hari kedua di Uzbekistan, baru nyampe tadi malam. Jadi hari ini kita langsung pindah kota ke Samarkand, tapi kita breakfast dulu di hotel. Nanti aku bakal naik Afroshop. Mungkin kalian belum pernah lihat tentang kereta cepat di Uzbekistan. Jadi di sini salah satu teknologi yang lumayan canggih itu adalah mereka punya kereta cepat di sini. Jadi habis ini kita makan, kita ke stasiunnya, terus nanti aku tunjukin kalian Afroshop. Sama nanti hari ini kita explore Samarkand hari ini. Let's go. Kita makan dulu ya. Nah, kebanyakan makanan di Asia Tengah itu ya cocok-cocok, nggak cocok, banyak acar-acar kayak gini. Terus ada keju juga banyak. Nih, salad kayak gini banyak banget. Terus ada daging juga. Yogurt juga banyak nih, kejunya banyak banget. Terus, kali ini western. Ada nasi juga. Telur. Oke, kok lengkap ya, lumayan ya. Di sini tuh terkenal nih, kalau di pasar-pasarnya banyak banget kayak buah-buahan kayak gini. Kita makan dulu sarapan. Ternyata guys, tadi aku ngelihat ada apa? Ada best barmak nih, daging kuda. Oh iya, mau nyobain juga selamat pagi. Pagi. Mas Arif. Pagi Jon. Pagi. Lo Mas Arif ke sekamar sama siapa? Adi sama Adi. Emang oke aja. Makan di Plov enak kok. Enak? Enak. Oh, ya. Enggak juga. Masih ada aroma-aromanya. Oh iya, masih ada. Masih ada. Jadi ini stasiun Tashkent. Stasiun ini lumayan gede dan kita bakal pindah ke Samarkand, naik Afroshop tuh sekitar 2 jam. So, suasana paginya lumayan dingin pagi ini. Kayak dingin. Ini di bulan Desember awal. Jadi masih bawa long john. Ini aku udah pakai long john jadi kayak oke banget. Jadi Afroshop itu bener-bener kalian mesti hunting tiketnya kayak sebulan sebelum karena memang warnya itu slotnya itu dikit banget. Jadi kalian mesti cari jauh-jauh hari kalau kalian mau ke Uzbekistan ya. Dan sekarang kita tuh dibookingin sama tim dari AirAsia, jadi tinggal jalan aja. Sebenarnya ini kayak family trip, kayak konten-konten kreator dikumpulin gitu. Aku jarang banget trip kayak gini, but ya ini kali kedua atau ketiga gitu udah pernah. Jadi ini adalah Afroshop, kereta cepat dari negara Uzbekistan. Benar-benar keren banget ya. Nanti aku tunjukin kalian dalamnya gimana. Dan Afroshop ini dia rutenya tuh sampai Bukhara doang yang paling jauh, tapi kereta ini tuh sampai Samarkand, jadi banyak rutenya. Kalau misalnya kalian mau ke Khiva, itu kalian mesti change ke sleeper train, karena dia nggak ada rute ini. Jadi sleeper train dari Bukhara itu sekitar 8 jam, kalian bisa ambil overnight juga. Dingin banget guys. Halo, kamar dia. Dulu aku pernah tunggu di ujung sana tuh, jadi kayak malam keretanya ke Bukhara, masih ingat banget. Jadi waktu itu sekalian unlock negara Rusia, sekalian unlock beberapa negara di sini, jadi kayak masih memorable banget, sekitar 1 tahun. Tapi tetap kereta itu speednya masih kalah sama yang ada di Indonesia, di Jakarta. Jadi ntar aku cek dulu speednya berapa ya. Jadi ini mesti tepat waktu banget karena dia nggak bakal nunggu. Jadi, I'm so excited. Let's go. Histeris gitu. Itu abangnya.
Morning. Ading ya. 26 Aku videoin dari atas. 26 left side. Okay, thank you. Jalan dulu kan. Tanya sih ini siapa namanya. Ramai banget sih. Oke. Kita masuk dulu. Di belakang nggak bisa ya? Masih ada satu. Jadi ini kayak lebih kecil lah dibanding Shinkansen kalau kalian pernah coba. Cuman, halo. Dan ada wifi juga di sini. Mas Arif, bulat banget matanya. Oh ya. Jadi trip ini kita bareng sama Saya Mas Arif juga. Kakak Jadi Arif Satria. Oh. aku udah lama banget, kita udah follow nama ya. Sih. Ya, mungkin setahun kali dia. Hampir setahunan dan baru kali ini kita trip di sini. Iya. Jadi Mas Arif ini konten kreator sepuh. Kalau Max inspirasi saya nih dari Gen Z. Jadi kita sudah sama-sama pernah ke Uzbekistan dan kali ini kita revisit lagi bareng AirAsia. Benar sekali. Betul. Dan sekarang kita lagi di Afro Siop, kereta cepat menuju ke Samarkand 2 jam. Dan ya Mas Arif nge-vlog juga nggak nih? Ya, Nanti semoga liatin ya. lah ya. Semoga Iya, menginspirasi. tayang ya. Sip. Jadi di sini kalau kalian mau kopi itu nanti orangnya datang Iya. kayak berapa tadi? 25.000 som. Som murah ya? Iya, kayak berapa sih kayak kali lupa deh. 25.000 som. Itu Apa itu? Oh, gajinya ya. ada list. Apa nih bacanya nggak tahu. Enak kok. Ternyata di sini dapat makan snack. Roti. Dulu roti juga ya. Rotinya sama lagi, aku masih ingat. Thank you. Rotinya sama kayak yang dulu. Kalian lihat kabut semua nih kiri. Jadi ini kita jalan di gerbongnya. Aku tadi tuh udah pesan kopi tau. Jadi nggak datang-datang ini kopinya. Oke, jadi kopinya udah dibuat nih, rame banget. Jadi kayak kita juga review nih toiletnya nanti depan. Kayak let's go. Di gerbong-gerbong itu ada banyak. Jadi gerbong-gerbong kayak gini. Gini ya. Aman-aman. Jadi kopiku udah datang, harganya 25.000 som guys. Sekitar berapa ya? 30.000 lah. Ngopi dulu pagi-pagi. Enak kok, oke. Americano ya. No. No. Thank you so much. Berapa satu? 30.000. Seger banget ya kelihatannya ya.
Oke, welcome to Samarkand. Dan ini cek dulu ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti nggak balik saya. Oke. Thank you, sir. Goodbye, thank you. Welcome to Samarkand. Samarkand. Akhirnya. Nyampe lagi akhirnya di sini. Waktu itu aku kesini lumayan lama sih, 3 harian. 3 hari? Cepet sih. Lu 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu di sini. Karena saya 2 minggu. Wifi-nya cepat, internet cepat, makanan murah, Ya. dan kotanya tenang banget. Regisannya juga bagus banget. Bagus banget. Jadi Yang paling bagus ya? Iya, paling bagus. Kalau sore nongkrong di Regisan itu rekomendasi banget. Nah, itu rekomendasi dari orang lokal. Apa? Orang sini, Mas. Yang bisa bahasa Indonesia ya. Ini juga pengelana dunia, guys. Jadi kita punya misi ya, Misi yang sama ya. menjelajahi semua negara di dunia. Gaya siapa? Kak Dimas. Guys, kita disambut sama guide dari Samarkand. Jadi kita ramai banget, sekitar 14 dari Indo, 14 juga dari Malaysia. Halo, Kak, dari mana, Kak? Nyasar, Kak? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Welcome. Gue Dayak gua. Jadi kita bakal satu bus sama grup Malaysia di sini. Thank you so much. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Oke. I don't even want to sit with you. What? Kita membaur aja sama orang-orang Malaysia. Sini. That's where I'm at. Guys, jadi kita sekarang udah sampai di hotel. Ini tuh area baru, jadi kayak area yang develop buat hotel-hotel turis. Karena Uzbekistan itu dari tahun lalu dia baru buka banget buat turis. Jadi ini tuh nama daerahnya itu The Eternal City. Jadi satu kawasan itu ada beberapa hotel bintang 5 kayak 2, terus hotel bintang 4-nya juga ada 2. Jadi mereka baru banget bangun hotel-hotel karena memang turismenya baru growing di sini mulai dari tahun lalu. So, ini view-nya, wah keren banget. Ini lagi winter, beneran dingin banget. Itu ada kolam juga di depan, banyak orang main kano. View-nya bener-bener, wow, keren banget asli. Tenang, terus depan tuh ada hotel juga tuh, Hilton Garden Inn, bintang 4, ada yang bintang 5 juga. Glad to be back here. Dari Samarkand ini udah, kayaknya ini kali ke-3. Waktu itu aku pernah bolak-balik. Jadi beberapa tempat di sini tuh yang paling kusuka tuh Registan. Kita punya waktu 30 menit sebelum kita pergi lagi explore kotanya. Jadi selama transportasi di Uzbekistan, tips dari aku adalah kalian download aplikasi Yandex Go. Itu warna kuning, kalian bisa cari dan kalian registrasi nomornya dari Indo langsung aja supaya kode OTP-nya itu bisa masuk langsung. Dan setelah kalian nanti punya, nanti waktu di sini kalian ganti region ke Uzbekistan. Dan itu murah banget. Kalau kalian traveling berempat, itu paling kayak jarak lumayan jauh, sekitar 15-20 menit, itu kalian bisa sharing berempat, itu jadi seorang paling 10 ribuan, dan itu murah banget. Makanan di sini juga murah. Kalau kalian Muslim, di sini juga makanannya juga Muslim friendly. So, ini rekomendasi satu negara buat kalian. This part we don't use. We use just the yellow part of the part. And you can touch and see. It's very soft and smooth. This and white was called Samarkand silk paper. But it's very strong. What we can do, look, if I want to cut it, I can't. Why? Because it's very strong. That's why I can't cut it. And Jadi kita sampai di satu desa namanya Konigil. Di desa ini tuh terkenal karena letaknya itu di dekat pemberdayaan air di tempat ini. Hello. Dan cantik banget desanya. Ini pohon-pohon asli udah pada ngering karena winter. Guys, jadi di Samarkand. Sorry? Are you from Philippines? Indonesia. Mabuhay. You can speak Philippines? Just Oh.
Salamat po. Mabuhay, mabuhay. Nih, jadi kita masuk. Ini tuh desa terkenal dengan pembuatan kertas, di mana ada satu bahan dari gini. Itu kuat banget kertasnya. Jadi kayak mereka nih, kayak buatnya tuh kayak gini. Dan ditumbuk-tumbuk gitu. This is for pepper making. Pepper, right? Oke. Wanginya wangi ya? Kayak yang lagi viral. Iya. Yang viral di Jadi di sini banyak kertas-kertas. Boleh tahu. Jadi ini kertas-kertas dari desa ini, di mana desa Konigil itu terkenal banget kayak nih banyak jenis kertas. Jadi mereka juga manfaatin tenaga air karena di sini desanya tuh terletak di pinggir sungai. Jadi ada beberapa tenaga air kayak gitu untuk membantu mengolah kertas gitu. Nih, jadi pembuatan kertasnya tuh kayak begini, guys. The thickness of the paper depends on the quantity of the mass. If it becomes more, it will be more thicker. If it's less, it becomes... Jadi terkenal banget dengan produksi kertasnya, dan kalau di ujung itu mereka ambil dari bahan dasarnya. Wow, this finger tuh in Indonesia. dibilangin, lu dari Indonesia tapi lu dari Cina kan? Cina ya, Cina. Opa Gangnam Style. I'm the same. What's your name, brother? My name is Opa. Oh. My name is Sok. Oh, Sok. Are you from Uzbekistan? I'm from Samarkand. Oh, Samarkand. You are also from Indonesia? Yes. Jakarta? Yes. You are all the Have you been friends? to Indonesia? Huh? Have you No. But I have a plan. Come. Come to Bali. Bali? Yeah. Thank you. I will go and will call you. Okay, cool. Cool. Video. Samarkand is good food. Oh yeah, I want to eat clove. Love? Yeah. You eat After or this. For lunch. what is your name, bro? Sakti. Yeah, what is your name? Sakti. My name is Fakho. Nice to meet you. More. Wait. 1, 2, 3. Welcome to Uzbekistan. Yay! Thank you so much. Thank you also, brother. Mike. Shock. Shock, right? Yeah. Yes. One more. Welcome to Uzbekistan. Ini suasana desanya cakep banget ya, kayak suasana dingin. Jadi katanya kalau misalnya summer itu panas banget di sini, tapi kalau winter dia dingin banget. Jadi kalian harus prepare di setiap musim yang kalian pergi, karena outfitnya itu perlu kalian sesuaiin di sini, gitu. Dan ini biasanya mereka buat roti, kayak tempat-tempat buat masak gitu. Iya. Jadi orang sini tuh makan roti, jadi itu kayak dapur buat rotinya. Dan di sini juga kayak ada gentong-gentong, mereka masak sini. Dan ini dapur asli nih, karena ada tempat panasin air dan ada kayak ini. Tapi ini nggak dipakai deh kayaknya. Tuh ada tempelan-tempelannya di dinding gitu. Iya. Dan inilah desa Konigil Tourism. Jadi kalian bisa mampir ke sini kalau misalnya lagi di Samarkand. Satu desa ini kalian bisa jelajahi sekitar 2 jam. Areanya oke juga. Dan kita sekarang lanjut. Kayaknya makan dulu. Aku pengen kenalin kalian sama Samarkand Plov, di mana itu adalah makanan lokal di sini dan jadi favorit orang di sini. Jadi kalau kalian tahu plov itu kayak nasi, ya nanti aku jelasin deh. Jadi daerah Samarkand sama Tashkent itu makanan plovnya itu berbeda. Oke, kita makan dulu di Oskan. Ini adalah plov center. Apa? Oskan. Oskan apa dia? Plov center. Jadi terkenal banget makanan plov. Nasi.
Jadi ini makan kenapa? Sorry. Can I get this like 5 more, please? Thanks. Nggak tahu ngikut sebelah gue. Sumpah sebelahnya Ini juga buat ini bareng-bareng ya makannya. Buat biasanya makannya kayak bareng-bareng. rice. Oh, langsung kan? Iya langsung. And this Just make it. Eat together. Yeah. Oh, I see. Oke. Selamat makan. Ini terkenal. Gue inget-inget dulu rasa base cousin ya. Lebih enak ini. Jadi aku pernah coba yang di Tashkent itu base cousin, itu the best yang di Tashkent ya. Taskan ya. Jadi masakan plov Samarkand sama Tashkent itu beda. Let's try. Dagingnya nggak bau. Dagingnya nggak bau. Beberapa vlog yang gue makan, ini yang enak. Ya kan ya? Enak. Ya kan? Ini enak ya? Ini enak. Karena biasanya dagingnya tuh kayak Bau gitu loh. bau Iya itu benar-benar. Iya benar. Gua nggak sampai habis loh di best. Jadi kita kalau misalnya Uzbekistan tuh mesti bawa sambal. Karena di sini hambar. Biar memperlengkap. Biar memperlengkap bahasanya cenah. Biar memperlengkap. boleh orang punya Jadi martinya. kayak akulturasi budaya gitu sama ini. Akulturasi Indonesia sama ini. Collab ya? Ya collab. Terus minuman lokal di sini namanya kompot. Jadi kayak teh buah. Dia kayak teh infus gitu. Kan juga cobain tadi kebanyakan di restoran habis makan plov minumnya tuh kompot. Gitu. Tapi yang paling penting sih bawa sambal. Cakep banget. Jadi Amir Timur itu tokoh pahlawan nasional di sini. Kalau kalian belum tahu, itu adalah tokoh perjuangan dan sangat-sangat terkenal di beberapa abad lalu. Keren. Jadi mausoleum itu adalah makam. Kalau kalian tahu makam-makam tokoh-tokoh di sini, itu biasanya mereka di gedung-gedung yang gede banget kayak gini. Dulu aku pikirnya ini adalah masjid, tapi ternyata ini adalah mausoleum. Jadi ada satu fakta unik di mana di abad 15 awal itu lahir seorang Amir Timur, di mana beliau adalah keturunan juga dari Genghis Khan. Ini fakta yang baru aku baca dan ini sangat-sangat menarik karena dia adalah salah satu ruler yang ada di sini. Dan benar-benar kalau bahas sejarahnya, waktu itu memang tempat ini juga dikuasai oleh orang Mongol. Dan kalau kalian tahu, waktu itu prajurit-prajurit dari Mongolia itu mau ke Eropa, tapi mereka transitnya itu memang lewat dari Uzbekistan, lewat dari Central Asia kebanyakan. Sekarang kita masuk. Ini adalah mausoleum atau makam dari beliau. Dan ini peninggalan-peninggalannya. Sekarang kita masuk ke mausoleum atau makam dari Amir Timur. Jadi dia keturunan Mongol dan Turki. Wow, it's beautiful. Ini makamnya dan sangat-sangat unik karena atapnya tuh cakep banget. Jadi memang ciri khas dari semua bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Uzbekistan adalah warna keramik biru itu, guys. Jadi di minaretnya juga ada
warna biru dan ada tulisan-tulisan kayak Arabic gitu. Dan biasanya di puncaknya itu ada keramik-keramik biru juga, jadi kayak kubah gitu, cakep banget. Jadi tadi diceritain kalau di sini itu daerah cerah. Jadi di setahun 365 hari itu ada sekitar 300 hari cerah. Jadi makanya aku udah lumayan sering take foto, itu cerah terus view-nya. Selamat datang di tempat yang wajib banget kalian kunjungi kalau kalian di Samarkand. Jadi tempat ini adalah Registan Square. Square itu kayak satu alun-alun dan Registan itu artinya sandy place. Jadi kayak daerah yang banyak pasirnya gitu. Dan di sini memang terkenal sama arsitektur bangunan yang keren banget. Jadi kalau aku show kalian, ini ada 3 bangunan yang keren. 1, 2, 3. Dan mereka bilang ini adalah madrasah. So, aku excited balik ke sini karena dulu aku belum sempat ngevlog di sini. Jadi, aku bakal show kalian. Dulu aku sempat sewa baju di sini, di sana. Jadi banyak yang komen kayak Jin Sarimi. Aku lihat dulu, nanti kalau ada baju lain, aku coba sewa lagi deh. Jadi di 3 tempat ini tuh sama besarnya. Dan kalau kalian lihat di atas tuh ada gambar dari tiger chasing atau mengejar rusa. Dan singa itu adalah simbol Persia biasanya. Dan di tempat ini kalian bisa lihat banyak kaligrafi juga. Dan cakep banget. Back Madrasa, Tilakari Mosque and Madrasa and Shirdar Madrasa. Madrasa, which is on the left side, was built in 15th century, which means this madrasa more than 600 years old now. The two madrasa, it's about 400 years old now, and they were built in 17th century. Ulugh Beg Madrasa was built by Ulugh Beg's order, so he was a grand generation, like students. Son is a teacher teaching for students, and students. Mana gambarnya? Jadi ini salah satu tempat yang ada di sini, salah satu madrasah, dan di sini tuh lagi renovasi guys. Dan Ada apa? Lagi renovasi. Renovasi. Yes. Sedikit lah. Sedikit Mungkin renovasi. masih belum siap binaannya ya. Iya. Halo kakak. Yeah, hello. In frame on my YouTube. Halo. Oh, in your YouTube. Okay, I'm from Malaysia. Kalau mau datang ke Malaysia harus kolek-kolek. Oke. Ini dari Kinabalu. Kota Kinabalu. Kota KK. Kinabalu. Aku Okay. belum pernah, nanti next pengen ke sana. Kalau ke KK harus kasih tahu ya, Liz. Siap. Yeah. Guys, jadi kita masuk ke Masjid Emas. Wow, amazing. Kak Reza udah pernah kesini, tapi aku nggak mampir waktu itu. Guys, jadi di atapnya ini ada simbol Circle of Life. Jadi kayak di tengah ini tuh kayak simbol kehidupan, daun-daun kecil sampai di daun-daun gede kayak gini, sampai zigzag ini kayak udah meninggal, terus nanti lanjut lagi ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi ada guide di sini yang jelasin. This is our guide, Miss Aziza. Thank you, Miss. Dan ini adalah masjid yang ada emasnya. Jadi kalian datengin salah satu madrasahnya, nanti ada di dalam sini. Wah, keren banget. Oke guys, jadi udah keliling-keliling dari madrasah ini dan aku suka banget kembali kedua kali di sini dan wow, kalian harus banget ke sini. Kilas sejarah dari Uzbekistan, dan kalau kalian suka untuk tur-tur culture sejarah, Samarkand, tempat ini adalah UNESCO World Heritage. Jadi kalian bisa lihat bangunan-bangunan bersejarah yang keren-keren banget selama di sini. So, let's go, kita jalan ke tempat selanjutnya. Selanjutnya. Let's go. Selanjutnya trip bareng. Race. Let's race. Kak.
Ini Kita foto-foto aja. ini Dayang Slacker hiker, hah? oh iya, kita collab ya. Jangan lupa. Halo. Ya, jangan lupa tonton The Slacker Hiker. Kamu yang suka naik gunung jangan lupa tonton The Slacker Hiker. Jangan lupa kalian ya. Itu video pendakian gunung Indonesia terbaik se-Indonesia. Oke guys, jadi kita sampai di Bibi Hanum Mosque. Ini adalah masjid tertua dan terbesar yang ada di Sentral Asia. Jadi Sentral Asia itu kayak Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajik, apalagi Stan ya, Turkmenistan. Dan di sini Samarkand adalah pusatnya culture dan kalian mesti kesini kalau kalian pengen ngunjungin masjid terbesar di sini. Sekarang lagi golden hour, bagus banget cuacanya, astaga keren banget. Jadi aku tuh udah lumayan lama di sini kayak 10 harian, 15 hari digabungin sama trip sebelumnya. Jadi kayak selama itu selalu cerah di sini. Cuacanya tuh bagus banget dan indah sih cuacanya. Keren banget. If it's more than limit line, they never protect this building. That's the reason why this building protects by our government, because we did a lot of restorations here. So you can see the top of the building made new, and it was restored after independence. So in 2002, 2005, it was big and huge restorations here. So this one is a book which we call Quran, and you can see this is a stand for Quran. We call it in our local language Daud. So Oke, jadi inilah kayak aku nggak bisa masuk ke dalam karena memang masjidnya itu nggak berfungsi. Tapi tetap kalian bisa foto-foto di sini karena bagus banget. Bener nggak, Gafar? Bener ya? Bener nggak, Mas Adi? Oke, jadi kita udah seharian jalan. Aku nggak tahu ini udah berapa menit videonya. Tapi Indonesia. Oke, jadi kita next pindah ke tempat selanjutnya. Mungkin nanti kita bakal top 5 tempat yang wajib kalian kunjungi. Tapi worth it to visit nggak, Mas? Worth it banget, super worth Ya, it. Uzbek ya. Meskipun kita udah 2 kali, tapi kita tetap rekomen ya. Kita rekomen. Jadi dari 5 stan ini yang paling murah kayaknya. Paling murah ya beneran. Betul. Daripada Kazak. Worth it banget. Ya, Kazak mahal sih menurutku. Kazak mahal sih, betul. Nggak tahu kenapa mahalnya lumayan. Kayak Jakarta Dan lebih. mata uangnya som tuh, berapa satu som tuh berapa rupiah? Kayak 100, iya 100 berapa? Kayak ngitungnya tuh kayak gampang di. Gampang iya, karena mirip sama mata uang rupiah kayak gitu. Mirip gitu. Kayak aksonya di sini. Guys, bagus banget langitnya. Golden hour, keren banget. Setelah itu udah kita sibuk-sibuk buka pagi dari 2024 ya. Kalau 25 kita yang berempat masih ada find on the right side. Guys, jadi kita masuk ke pasar untuk on the left. beli oleh-oleh. Ada ATM di sini. Ada ATM. Masuk ke sini. Go down, you can find the bread. Wow, ini cari oleh-oleh di sini. Tapi kalau mau lihat pasar di sini. Jadi vlogku harus ada apa? Harus ada belusukan ke pasar sama kopi. Tadi aku udah ngopi guys, cuman aku kayaknya nggak rekam deh. Tadi aku beli kopi, es americano, 30.000 som, sekitar berapa ya? 30-40 ribuan. Jadi kita... Ini ada topi khas Uzbek, piring-piring cantik di sini. Dan sebenarnya bisa nawar ya sama orang-orang sini. Terus piring-piringnya bagus banget. Tuh, Samarkand, Registan. Cantik banget, tapi jangan dipegang ya, pecah ini kayaknya. Bagus banget. Terus ini dia tuh ada nougat gitu, nougat sama... Halo. Ini pasarnya buka malam ternyata ya. Terus sampai sana ada buah-buahan, kayak cemil-cemilan juga ini. Nih, kayak bagus banget nih piring-piringnya nih. Madu. Oh, dari mana? Madu. Ada madu, ini ada gula.
Langitnya bagus banget guys. Golden hour ya. Ada penyanyi di grup ini. Oh iya. Ini ada gula. Halo. Indonesia. Kayak kristal. Kayak kristal. Ada coklat-coklatan gitu. Nih. Kalau ini pernak-pernik semua nih, kayak oleh-oleh, gantungan-gantungan kunci, semuanya ada di bagian sini dan rame banget nih. Kalau kalian mau cari-cari, nih. Tapi nggak tahu kalau lihat grup turis pasti dia mahalin banget sih. Nih, banyak banget. Oke guys, kita belusukan ke pasar. Dia nggak cantumin harga sih, cuman kalian harus tanya karena takutnya nanti dipalakin. Itu pare cuy. Mana ini? Timun. Subscribe Kak Mardia, hey. Iya. Itu tak masuk ya? Bahasannya Iya. 2 tahun lagi. Iya. Ternyata di sini pasarnya tuh rame guys. Rame ya. Iya. Foto ambience-nya, tentang Iya. interaksi. Biasanya tuh pasar pagi, tapi ini malam-malam dia masih rame banget. Jadi kalian kesini tuh harus cobain ini, delima nih. Cuman aku waktu coba asam banget. Pakai card. Nggak bisa. Iya. Terima kasih, On. Kakak boleh ya? Delima. Bayarnya pakai USD lagi. Terus gimana? Ini Kak Febrian, dia cobain Biar background-nya sih. fresh pomegranate from Uzbek. Katanya Mike yang udah pernah ke Uzbek, kalau ke Uzbek itu harus cobain fresh pomegranate ya. Dan tahu nggak, fun fact, kalau yang tahu penyanyi Kylie Minogue katanya bikin dia awet muda, setiap hari dia minum jus pomegranate. Di shake dulu. Kayaknya ada sari-sarinya di bawah. Iya. Iya. Nah, sari-sarinya. Katanya biar awet muda kayak Kylie Minogue minumnya ini. Asam nggak? Langsung muda nih kayak jamu abadi nan jaya. Awet muda 5 tahun after. You know, fun fact, Kylie Minogue always drink pomegranate juice every day. Oh, that's why. That's why you can Resipi. Agak manis. Dikit. Pahit-pahit ya? Sikit. Sikit, pahit sikit. Coba. Want to try? Ya. Oke. Oke, kita cobain ya. Yuk. Ya, Ada pahit sedikit. asam ya, pahit-pahit sedikit. delima. Nah, kita beli di sini nih. Oke, jadi kita udah di penghujung hari, kita makan dulu. Di sini ada makan kayak ramai banget tuh dari ujung ke ujung. Makan roti, salad dan lain-lain. Ya. Udah kenyang sih sebenarnya. I'm full already. Makan angin. Katanya ini enak, tapi nggak tahu. Enak. Oh iya. Karena ada chili Thai. Nah. Enak banget. Udah, enak banget. Dia bingung. Dan bener kayak ada nugget. Dia berdua di family juga bisa. Itu dia hantar siapa ke Bedi? Ada. Enak kan? Ayam goreng. Ayam. Oke guys, udah selesai. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Lebih di hari ketiga besok karena hari ini udah full selesai dan baterainya udah mau habis. Bye bye. Sampai jumpa lagi.